Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi di channel Guntur Predator. Pagi ini kita akan membahas tentang teleskop, yaitu perbedaan antara teleskop SFP dan FFP. Oke, sebelum ke sana, teman-teman semua yang menonton ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Bang Guntur lebih semangat membuat kontennya dan berbagi pengalaman berburu. Ini kita tampilkan teleskop yang tipe SFP. Apa itu teleskop SFP? Teleskop SFP yaitu teleskop yang memiliki letak retikel di belakang. Jadi ketika kita zoom, yang ikut membesar itu atau mendekat itu hanya targetnya saja. Sedangkan retikelnya tetap tidak ikut membesar. Apa kelemahan dari teleskop SFP ini, Bang Guntur? Teleskop SFP berdasarkan pengalaman saya memakai teleskop ini sudah mungkin puluhan tahun kali ya, sebelum munculnya FFP. Jadi ketika kita zoom, itu perkenaan mimisnya dengan zoom yang kita zero, misalnya zoom 6, kita zoom ke zoom 10, itu sedikit berbeda perkenaan mimisnya. Tidak sama dengan zoom yang kita setel tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau untuk long range, saran Bang Guntur, teleskop ini tidak begitu recommended. Tapi bukan tidak bisa. Bisa dipakai asal sering latihan dan memiliki range finder. Zero di jarak 50, target di jarak 100 meter. Zero di zoom 6, jarak 100 zoom 18, perkenaan sedikit jauh berbeda. Makanya harus sering latihan dan lihat di mana jatuhnya mimis di jarak sekian. Jika kita hafal itu, teleskop ini bisa long range. Kalau untuk pemula, Bang Guntur sarankan ke sini, ke teleskop SFP. Kenapa begitu, Bang Guntur? Karena teleskop SFP ini, yang pertama, untuk rasa gerusuk atau belusukan ini cocok. Di jarak 10, 20, 50 meter, itu kita nggak perlu sibuk ngatur parallax, ngatur zoomnya lagi, karena retikelnya itu sudah cukup jelas di zoom yang terkecil aja. Beda dengan teleskop ini yang tipe FFP. Kelebihannya itu, ini mudah digunakan untuk jarak-jarak dekat. Jarak jauh bukan tidak bisa, tapi harus latihan. Begitu. Untuk teleskop SFP ini biasanya untuk anti getarnya itu juga ada beberapa tipe yang kurang bagus. Tapi kalau yang mungkin keluaran terbaru seperti West Hunter dan lain-lain itu yang harga sejutaan itu mungkin anti getarnya sudah bagus itu. Begitu kalau teleskop SFP ini. Kalau untuk pemula dan untuk yang sukanya mau cepat, buruannya itu jarak-jarak dekat, kesinilah saran saya. Apa bedanya dengan teleskop FFP? Oke, kita akan perjelas juga. Nah, kita tampilkan ya teleskop FFP kita. Ini teleskop FFP. Apa itu teleskop FFP? Teleskop FFP itu merupakan teleskop itu yang retikelnya terletak di depan, di sini. Jadi ketika kita zoom, dari zoom terkecil, misalnya ini zoom terkecilnya ialah zoom 6. Kita mentokin sampai zoom 24. Itu targetnya mendekat, retikelnya juga ikut membesar pada teleskop FFP ini. Tinggal kita atur paralaxnya aja. Dari zoom yang terkecil sampai zoom yang terbesar pada teleskop FFP ini, berdasarkan pengalaman Bang Guntur, itu perkenaan mimisnya sama. Sama perkenaannya, nggak ada bedanya. Misalnya jarak 50, itu 0. Zoom 10. Kita tambah zoomnya di 24. Paralaxnya kita atur biar terang. Perkenaannya tetap di sana. Nah, kecuali kalau jaraknya berbeda. Kalau jarak 50, perkenaannya
di cross misalnya, pada jarak 100 ya tetap berbeda karena daya kekuatan dari senapan kita ini yang membuat perkenaannya berbeda. Tapi dia itu nggak jauh seperti pada tipe SFP, paling turun sedikit. Nah itu. Jadi kalau untuk long range, saran Bang Guntur ke sini, ke tipe FFP. Para sniper TNI juga sepertinya menggunakan yang tipe ini, kalau sering saya lihat di film-film itu. Tapi kelemahannya, untuk yang matanya agak bermasalah, di tipe tipe FFP ini kurang disarankan. Karena retikelnya itu sangat halus. Kalau pada zoom yang kecil itu di bawah 10, nyaris tidak terlihat. Dan juga untuk jarak dekat, untuk ini agak kesusahan. Karena kadang ranting-ranting kecil itu atau halus itu tidak terlihat pada ini. Misalnya kita di tempat sanggongan, di depan itu ada ranting-ranting kecil yang kita lihat dengan kasat mata itu ada. Pas di sini nanti kita atur zoomnya, di jarak yang sangat dekat itu nggak terlihat. Begitu. Tapi kalau jarak jauh, mungkin lidi kecil aja itu jelas pakai teleskop tipe FFP ini. Begitu. Jadi kalau untuk gerusukan ini nggak disarankan Bang Guntur ya. Karena ini teleskop santai. Intai Nyanggong itu long range, mantap, jos ini. Jadi kesimpulannya, antara teleskop SFP dan FFP itu ada kelebihannya masing-masing. SFP kalau menurut Bang Guntur itu lebih mudah digunakan, retikelnya cukup jelas. Untuk long range bisa, tapi tidak semudah tipe ini FFP. FFP untuk jarak dekat agak kesusahan, tapi bisa. Jarak jauh gampang dan bagus untuk long range. Tapi harus sesuai juga dengan unitnya. Begitu pertemuan di pagi ini yang bisa Bang Guntur sampaikan dan jelaskan. Untuk yang nonton, Bang Guntur minta tolong like, komen, dan subscribe channelnya Bang Guntur Predator agar semakin